Hari ini adalah hari di mana saya harus memberikan pesan gembala atau suara gembala. Saya mulai merenungkan, saudara, sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, saudara. Karena ketika kita hidup di desa, kita merindukan hidup di kota. Ketika kita hidup di kota, kita merindukan hidup di desa. Kalau kemarau, kita tanya kapan hujan turun. Tapi di musim hujan, kita tanya kapan kemarau tiba. Diam di rumah, kita inginnya pergi. Tapi setelah pergi, kita inginnya pulang ke rumah. Waktu tenang, kita cari keramaian. Tetapi di keramaian, kita cari ketenangan. Waktu lajang, waktu kita single, kita mengeluh ingin menikah. Setelah menikah, mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Ternyata, saudara, kesimpulannya, segala sesuatu indah sebelum kita jalani, sebelum kita miliki, dan kita merasa hal itu akan indah. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dan apa yang ada pada kita. Bersyukur membuat kita memuliakan Tuhan. Bersyukurlah, karena itulah rahasia kebahagiaan. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, betapa pemeliharaan Tuhan, betapa penyertaan Tuhan, betapa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, juga keluarga kami. Oleh karena itu, kami bersyukur untuk segala sesuatu kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga sudah selayaknya kami datang untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian. Oleh karena itu ya Tuhan, biar Tuhan urapi song leader dan singer, juga para pemain musik yang membawa kami untuk memuliakan Tuhan, untuk menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi song leader singer, juga para pemain musik, juga para yang mengatur sehingga terselenggaranya ibadah kami meskipun secara online. Urapi mereka, berkati mereka, sehingga meskipun kita tidak tatap muka, tapi kami tetap diberkati oleh ibadah ini. Dan khususnya buat pembawa firman Tuhan, Kau urapi Ibu Yulia yang membawakannya, sehingga kembali kami dibekali oleh firman Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan berbicara melalui beliau, dan kami diberkati. Kami diberikan kompas yang menunjukkan selalu ke arah yang benar. Karena firman Tuhan adalah kompas bagi kehidupan kami. Siapkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dengan penuh rasa terima kasih dan rasa syukur. Dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Hari ini ibadah kita adalah ibadah keluarga bersama-sama dengan adik-adik Victory Kids dan juga Ayu tentunya. Mari adik-adik Victory Kids bangkit berdiri dan siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kita semua. Sayang semua, semua, semua.
Firman mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Biarlah kita semua menjadi orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan, sehingga kekuatan baru boleh kita dapatkan. Haleluya! Katakan firman-Mu.
percaya Tuhan, kalau kami aman bersamamu di dalam-Mu. Engkau yang menjadi kekuatan kami, dan Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku,
Pengumuman hari ini. Minggu yang akan datang, tanggal 14 Maret 2021, kebaktian umum dan youth kembali akan diadakan secara online pada pukul 7.30 pagi. Tema ibadah untuk minggu yang akan datang adalah Financial Freedom atau kebebasan finansial. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk jemaat, dihimbau dapat menyiapkan roti dan air anggur. Roti dan air anggur dapat diganti dengan crackers dan teh. Kebaktian Victory Kids akan diadakan secara online minggu depan pada pukul 9 pagi. Tema kelas Indria dan Pratama adalah Yesus menyucikan bait Allah. Tema kelas Madya dan Tunas adalah Ruth memilih percaya kepada Allah. Para orang tua dihimbau untuk mengingatkan anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah sesuai kelasnya masing-masing. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453-122-5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarinah. Pemberian persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan juga secara elektronik, yaitu dengan cara meng-scan kode berikut ini. Pemberian elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti OVO, GoPay, serta aplikasi lainnya. Untuk informasi seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 5656 7265. Komisi Doa mengundang para jemaat Gereja Rehoboth Berea untuk ikut serta dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi lewat aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut serta dalam doa pagi, dapat menghubungi Gereja Berea di nomor telepon 0851 5656 7265. Youth Berea mengundang jemaat youth untuk ikut serta dalam acara Bless Online yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 atau 7 malam lewat aplikasi Zoom atau Google Meet. Bagi jemaat youth yang rindu untuk ikut serta dalam Bless Online dapat menghubungi nomor telepon 0815 7410 9135. Demikian pengumuman hari ini. Shalom, jemaat Rehoboth Berea yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Sungguh amat baik. Puji Tuhan, walaupun kita masih harus beribadah online, kita tetap bersuka cita karena Tuhan berikan tubuh yang sehat buat kita dan kita bisa bersekutu bersama-sama beribadah secara online. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu, hari ini kita memasuki minggu pertama dari bulan ketiga tahun 2021. Mari kita akan lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri semuanya, juga anak-anak Victory Kids. Yuk semua kita bangkit berdiri semua. Karena hari ini adalah ibadah kebaktian keluarga, kita berkumpul bersama-sama di tiap-tiap keluarga. Mari kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami bersuka cita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan yang siap berfirman buat kami semua. Kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Karena firman-Mu akan menjadi pedoman dan akan menjadi jalan keluar, jawaban buat setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, youth dan anak-anak Victory Kids, kita mau belajar firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul Yesus bertanya. Jika kita sedang mencari sesuatu, kalau tidak mendapatkan, kita akan merasa kecewa. Misalnya, kita mencari buku untuk menyusun skripsi atau untuk membuat presentasi, atau kita sedang mencari baju yang hendak kita kenakan ternyata tidak ada di lemari, ada di mesin cuci. Ternyata kalau anak-anak misalnya bermain ke rumah temannya, ternyata temannya tidak ada di rumah. Yang dicari tidak ada, tentunya ada perasaan kecewa. Demikian juga tentunya dengan Tuhan Yesus. Kalau dia mencari, dia bertanya, dia ingin jawaban yang memuaskan. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat mas kita terdapat dalam Lukas 18 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, dia mencari iman di dalam hati para pengikutnya. Mengapa demikian? Apakah iman di hati umatnya itu cenderung tidak ada, hilang? Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Walaupun masih ada beberapa nubuat yang masih perlu digenapi. Yang lebih cepat dari itu adalah Tuhan datang menjemput kita. Ajal menjemput kita. Kita yang datang kepada Tuhan. Anak-anak mungkin berpikir, itu kan buat orang tua, buat mama papa, buat emak engkong, buat oma opa. Saya akan masih kecil, saya akan masih muda. Ingatlah bahwa ajal tiba tidak mengenal usia. Lalu apakah yang dimaksud dengan iman? Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Bicara soal dasar dan bukti biasanya berkaitan dengan bukti hukum yang harus otentik, yang harus teliti, harus akurat. Iman adalah sesuatu yang abstrak, tidak berwujud. Roma 10 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka iman yang benar kepada Yesus harus disertai dengan perkataan dan tindakan atau perbuatan. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan yang mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam diri orang percaya. Sebab bagaimana mungkin orang mengaku bahwa dia orang yang beriman kepada Yesus jika dia beribadah aja belang betong. Atau dia malas baca Alkitab.
malas berdoa. Anak-anak malas belajar melawan orang tua. Hidup mengejar hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu kedagingan saja. Apakah dia termasuk kelompok orang beriman? Tentu saja tidak. Malahan masuk ke dalam kelompok orang munafik dan orang fasik yang amat dimurkai oleh Tuhan. Iman harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita tidak akan pernah bisa beriman untuk perkara-perkara yang besar jika kita tidak mulai beriman untuk perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan ini. Iman keluar dari hati, bukan hanya ada di pikiran kita saja. Iman tidak cukup berpikir positif dan berkata-kata positif, tapi harus bertindak di dalam Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan. Iman adalah percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Roma pasal 4 ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah berjanji pada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut banyaknya. Janji itu diberikan Allah pada waktu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 75 tahun. Dalam kondisi mereka keduanya tidak memungkinkan memiliki keturunan. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, Abraham tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak sesuai dengan logika. Abraham tetap percaya dan kita tahu bahwa janji Allah digenapi dalam kehidupan Abraham. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus? Apakah kita termasuk orang yang beriman? Pertanyaan ini harus kita renungkan. Perhatikan ayat ini. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apakah setan termasuk kaum beriman? Tentu saja tidak, karena dia tidak mau melakukan perintah Tuhan dan dia menolak Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ayat ini jelas merupakan teguran bagi orang Kristen yang seringkali mengaku dengan mulutnya percaya tetapi tidak mau bertindak di dalam iman kepada Tuhan. Tidak mau melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saat seseorang mendengarkan firman Tuhan dan percaya, dia sesungguhnya saat itu memiliki firman itu yang dapat membangkitkan imannya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman ada keterkaitan yang erat dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Jadi iman itu yang akan tumbuh di dalam kita berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Tapi seiring berjalannya waktu, seringkali benih iman itu tidak bertumbuh subur, malah sebaliknya. Dia tidak berkembang dan bahkan menjadi mati. Menurut ayat selanjutnya dikatakan yang menghancurkan iman seorang adalah karena benih firman Tuhan tidak berakar di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Adanya penindasan dan penganiayaan, adanya kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, mencengkeram hidupnya, membuat imannya menjadi lemah, bahkan mati. Tetapi firman yang ditabur di tanah yang subur, yaitu hati yang siap terbuka menerima firman Tuhan, imannya juga akan bangkit. Dan itu akan menghasilkan 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Mari kita akan selidiki hati kita masing-masing. Apakah benih iman tumbuh di dalam hati kita, subur dan berbuah, atau malah tidak berkembang
dan cenderung mati. 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman adalah sangat berharga di mata Allah. Mengapa? Karena dikatakan iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman adalah wujud tindakan manusia yang lebih mengutamakan percaya kepada Tuhan seutuhnya dan taat kepada Tuhan daripada melihat apa yang menjadi kenyataan hidupnya. Iman timbul secara murni dari kehendak sendiri, walaupun Allah memberikan kehendak bebas, kebebasan buat kita memilih. Tetapi iman itu dibuktikan ketika seorang tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Iman dibuktikan dengan penyerahan yang seutuhnya kepada Allah. Saat dalam masa pencobaan, kesulitan, penganiayaan, orang beriman tidak akan menghujat, tidak akan lari daripada Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan menjauhkan diri dari Tuhan. Pada waktu keberkatan juga, dia tidak akan tenggelam dalam keinginan-keinginan duniawi. Tapi dia akan tetap berpegang pada imannya. Banyak orang yang kesulitan saat ini tengah-tengah pandemi. Orang tua kesulitan untuk pekerjaannya, untuk usahanya. Orang-orang dewasa kesulitan untuk pekerjaannya, untuk kuliahnya. Anak-anak juga kesulitan, harus masuk ke dalam sistem pembelajaran secara online. Apakah dalam keadaan seperti itu kita tetap beriman kepada Tuhan? Seperti yang Paulus katakan, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Tetap beriman dalam keadaan apapun juga kepada Tuhan. Sedemikian berharganya iman seorang di hadapan Tuhan, sampai Allah mengaruniakan keselamatan bagi manusia, itu juga karena iman. Efesus 2 ayat 8-9, firman Tuhan berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan seseorang diperoleh bukan karena kerja keras, bukan hasil jerih payah, tetapi karena iman kepada Yesus. Iman kepada kematiannya, iman kepada kebangkitannya, iman kepada kenaikannya ke surga, dan mengaruniakan karunia Roh Kudus menjadi roh penolong bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Iman bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ada 3 hal yang harus kita imani, yaitu iman kehadiran. Seorang percaya beriman bahwa Allah hadir dalam hidupnya ketika dia berdoa seorang diri, ataupun ketika dia berdoa bersama dengan orang-orang seiman lainnya dalam doa korporat. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Selanjutnya iman pengadaan atau penyediaan. Seorang percaya beriman bahwa Allah sanggup menyediakan yang dibutuhkannya, bukan yang diinginkannya. Berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan seringkali hanya untuk memuaskan daging kita, hawa nafsu kita. Tapi kebutuhan kalau kita tidak mendapatkan, kita bisa mati. Itu yang Allah akan cukupkan buat setiap orang percaya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selanjutnya iman memperoleh. Seorang percaya beriman bahwa ia hanya tinggal memegang janji Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Pastor Ricky, saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang janda yang memiliki anak-anak dan datang kepada Nabi Elisa mengadukan segala kesulitan hidupnya. Coba kita perhatikan 3 hal yang harus dimiliki, yang harus diimani. Seperti apa yang sudah kita pelajari, apakah itu ada dalam diri anak-anak ini? Yaitu apa? Kamu ingat? Iman kehadiran, iman pengadaan atau penyediaan, dan iman memperoleh. Dalam 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Kita perhatikan, anak-anak ikut terlibat dalam mujizat yang terjadi dengan ibu janda ini. Ayat 3 dikatakan, Elisa berkata, "Pergi, minta bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit." Tentunya anak-anaknya membantu untuk mencari bejana-bejana itu. Anak-anak itu membantu ibunya untuk meminjam bejana-bejana dari tetangga-tetangga mereka. Ada iman di dalam hati anak-anak itu. Dalam ayat 5 dikatakan perempuan itu berkata kepadanya, ditutup perempuan itu daripadanya. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terus menuang sampai ibunya katakan, "Dekatkan lagi bejana yang lain." Tidak ada lagi, semua habis. Semua bejana telah terisi penuh dengan minyak. Mujizat terjadi. Anak-anak ini mengalami iman, memiliki iman. Iman apa? Iman akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Walaupun ayah mereka sudah meninggalkan mereka. Iman penyediaan, iman pengadaan oleh Allah sendiri yang melakukan mujizat. Dan iman memperoleh apa yang mereka butuhkan. Sehingga anak-anak ini tidak jadi menjadi hamba, menjadi budak. 3 hal yang harus kita imani. Yang pertama, iman kehadiran. Seorang percaya beriman bahwa Allah hadir dalam hidupnya ketika dia berdoa sendirian atau dalam persekutuan dengan sesama orang percaya lainnya. Yang kedua, iman pengadaan atau penyediaan. Seseorang percaya beriman bahwa Allah sanggup menyediakan yang dibutuhkannya, bukan yang diinginkannya. Ketiga, iman memperoleh. Seorang percaya beriman bahwa ia hanya tinggal memegang janji Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Kedatangan Yesus sudah semakin mendekat. Mari kita akan menyelidiki hati kita dengan sejujurnya. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah masih ada iman di dalam diri kita di tengah-tengah segala himpitan? Di tengah-tengah segala tekanan, di tengah-tengah pandemi ini? Atau iman kita semakin merosot? Apakah anak-anak, siswa, mahasiswa tetap beriman pada Tuhan bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil? Tidak berputus asa, sekalipun harus mengalami kesulitan di tengah-tengah sistem pembelajaran secara online. Atau kita sudah melupakan Tuhan. Kita berjuang sedemikian rupa di tengah-tengah pandemi ini. Lupa akan keberadaan Tuhan.
tidak bisa beriman kepada Tuhan. Merasa segala sesuatu serba mustahil. Firman Tuhan hari ini kembali mengajak kita untuk beriman teguh kepada Tuhan. Roma 1 ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Apakah kita telah mewujudkan iman kita secara benar lewat perkataan, lewat tindakan dan perbuatan kita setiap hari? Yesus bukan hanya datang pada hari penghakiman. Ketika dia turun dari awan-awan yang permai, menghakimi dunia ini. Kita yang akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan lewat ajal yang menjemput kita. Ingat, ajal tidak mengenal usia. Bagaimana keadaan kita pada waktu ajal menjemput kita? Apakah kita tetap tinggal di dalam iman kepada Yesus? Pada pagi hari ini, ketika engkau dan saya mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berbalik segera kepada Tuhan. Mohon pengampunannya, agar iman itu bangkit di dalam diri kita, sesuai dengan apa yang Yesus harapkan. Kita tidak membuat dia kecewa. Saudara mau demikian? Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lama untuk introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Adakah iman di hatimu? Marilah, kita akan menjawabnya dengan tersenyum dan mengatakan, ya Tuhan, ini aku. Aku beriman kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami untuk kami tetap beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dalam kondisi yang sulit sekalipun, kami tetap ingin beriman kepadamu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap beriman kepada Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, agar firman Tuhan tetap menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami bersatu berdoa saat ini buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit fisik, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bangkitkan imannya untuk percaya bahwa Engkau ya Allah yang sanggup menyembuhkan. Hanya Engkau satu-satunya Allah penyembuh. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Mereka yang butuh pekerjaan. Mereka yang kesulitan dalam usahanya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau
Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bangkitkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau beri jalan keluar. Dan pencobaan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang hebat. Allah yang perkasa. Dan Engkau sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan. Bangkitkan iman kami. Sekalipun tidak ada yang dasar untuk percaya, kami akan tetap percaya kepadamu. Sehingga kalau Engkau datang untuk kedua kalinya atau kami datang menghadap Tuhan, ketika Engkau bertanya adakah iman di hatimu, kami akan menjawab, ya Tuhan, ini kami beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan sekarang saudara-saudara, angkatlah tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.